Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ramai sekali. Mari masuk. Terima kasih Narto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari duduk semuanya. Ya, Ina, ini ada sedikit buah tangan untukmu. Wah, jadi merepotkan. Bukan apa Narto, bukan setiap hari pula kita berkumpul begini. Iya, Bang. Narto, tak terkejutkah kau melihat ponakanmu itu sudah besar? Benar juga, bahkan aku sendiri tak ingat kapan terakhir kali kita mengobrol lama. Wajar saja adik ipar, suamiku itu kan sangat sibuk di perantauan. Jadi, berapa usiamu sekarang, Sari? Aku sudah 12 tahun, sebentar lagi selesai sekolah dasar. Rahmat, sekolahkanlah anakmu ini setinggi-tingginya. Lagi pula uangmu banyak. Benar itu bang, kau juga Sari, belajarlah yang tekun agar otakmu encer. Iya, Bu. Kalian semua sudah buka puasa? Aku belum, entah dengan Bang Rahmat dan Mbak Lastri. Kami sudah. Mira, kalau begitu makan saja di sini. Tak usah merepotkan, aku mau pulang saja menutup toko. Kalau begitu, kami juga pamit pulang. Baiklah, kalian hati-hati semuanya. Terima kasih, Rahmat. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Lontong opormu selalu saja enak. Iya, sama-sama. Bagaimana kabar desa sekarang? Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Tina. Kami pamit pulang dahulu. Ya, terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ibu masih berpikir lagi. Malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk itu bersahut-sahutan. Pada malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata pun. Ayah, Keesokan harinya hari raya. Selesai sholat, ku ampuni dosanya. kenapa masih ibu ingat lagi masa yang lampau itu? Mengingat orang yang sudah tidak ingat lagi kepada kita. Aku merasa bahwa ia masih ingat kepada kita, Narto. Wintarsih kemana, Bu? Wintarsih keluar tadi mengantarkan jahitan, Narto. Wintarsih masih juga mengambil upah jahitan, Bu. Bukankah seharusnya ia tidak usah lagi membanding tulang sekarang? Biarlah, Narto. Karena kalau ia sudah kawin nanti, kepandaiannya itu tidak sia-sia nanti. Sebenarnya ibu mau mengatakan kalau penghasilanku tidak cukup untuk membiayai makan kita sekeluarga, kan, Bu? Bagaimana dengan lamaran itu, Bu? Wintarsih nampaknya belum mau bersuami, Narto. Tapi dari pihak orang tua anak lelaki itu terus saja mendesak ibu. Apa salahnya, Bu? Mereka uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu, bukan maksud aku menjual adik sendiri. Aku jadi mata duitan.
Ayahmu seorang hartawan yang mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak, mewah di waktu kami kawin dulu. Tetapi kemudian, seperti pokok yang ditiup angin kencang, buahnya gugur karena uang, Narto. Tidak, Narto. Tidak. Aku tidak mau terkena 2 kali. Aku tidak mau adikmu bersuamikan seorang hartawan. Tapi kalau bisa kedua-duanya sekaligus, Bu. Ada harta, ada budi. Dimanalah dicari, Narto? Adik kau Mintarsih hanyalah seorang gadis biasa. Sebentar hari lagi, uang simpananku yang terakhir pun akan habis pula. Semua ini adalah karena ulah ayah. Hingga Mintarsih harus menderita pula. Sejak kecil, Mintarsih sudah merasakan pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus mengatasi kesulitan ini, Bu. Harus. Ini kewajibanku sebagai abangnya. Aku harus lebih keras lagi berusaha. Kalau saja aku punya uang 1 juta saja. Buat perkawinan Mintarsih, 500.000 rupiah saja sudah cukup, Narto. Sesudah Mintarsih nanti, datanglah giliranmu, Narto. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memikirkan kesenangan untuk diriku sendiri sekarang ini, Bu. Sebelum saudara-saudaraku senang dan ibu ikut mengecap kebahagiaan atas jeripayahku nanti, Bu. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Karena nasibku bersuami tidaklah baik benar. Dan kata orang, bahagia itu akan turun pada anaknya. Malam hari raya sewaktu ia pergi itu, tak tahu aku apa yang mesti aku kerjakan. Tetapi Maimun lambat benar pulang hari ini, Bu. barangkali banyak yang harus dikerjakannya. Karena katanya mungkin bulan depan dia naik gaji. Betul, Bu, itu. Maimun memang pintar, otaknya encer. Tapi karena kita tak punya uang, kita tak bisa membiayai sekolahnya lebih lanjut lagi. Narto, siapa gadis yang sering kau lihat bersepeda bersamamu? Ah, dia itu cuma teman sekerja, Bu. Tapi ibu rasa pantas sekali dia buat kau, Narto. Meskipun ibu rasa dia bukanlah orang yang rendah seperti kita derajatnya. Tapi kalau kau suka, Ah, buat apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Mungkin kalau 10 tahun lagi, nanti kalau sudah beres. tapi kalau Mintarsih nanti sudah kawin, kau mesti juga, Narto. Kau kan lebih tua. Waktu ayahmu pergi pada malam hari raya itu, ku peluk kalian anak-anakku semuanya. Hilang akalku. Sudahlah, Bu. Buat apa mengulang kaji lama? Lama menunggu, Bu, Bang. Ah, tidak. Agak lambat hari ini, Mai. Gimana kau berbuka puasa tadi? Kerja lembur, Bu. Tadi aku berbuka puasa bersama teman di kantor. Tapi biarlah buat perkawinan Mintarsih nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan seorang tua yang serupa benar dengan ayah. Oh, begitu. Waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, tiba-tiba ia berhadapan dengan seorang tua kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu seperti yang pernah ia kenal. Katanya orang tua itu serupa benar dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri lalu menghilang kerumunan orang banyak. Ah, tidak mungkin dia ada di sini. Aku kira juga dia sudah meninggal dunia atau keluar negeri. Sudah 20 tahun semenjak dia pergi pada malam hari raya seperti ini. Ada orang mengatakan dia ada di Singapura, Bu.
Tapi itu sudah 10 tahun yang lalu. Waktu itu kata orang, dia mempunyai toko yang sangat besar di sana. Dan kata orang juga yang pernah melihat, hidupnya sangat mewah. Iya, tapi anaknya makan lumpur. Tapi kemudian, tak ada lagi sama sekali kabar apapun tentang ayahmu. Apalagi sesudah perang sekarang ini. Di mana kita dapat bertanya? Bagaimana rupa ayah yang sebenarnya, Bu? Waktu ia masih muda, ia tak suka belajar, tidak seperti kau. Ia lebih suka berfoya-foya. Ayahmu pada masa itu sangat disegani orang. Ia suka meminjamkan uang ke sana kemari. Selama hari raya ini, berapa hari kau libur, Mai? 2 hari, Bang. Oh iya, hampir lupa, masih ada makanan yang belum ibu taruh di meja. Pak Tirto bertemu dengan orang tua itu kapan, Mai? Kemarin sore, Bang, kira-kira jam 6:30. Bagaimana pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Pakaiannya sudah compang-camping dan kopiahnya sudah hampir putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Tak ingat lagi aku. Semestinya Abang ingat, karena umur Abang waktu itu sudah 8 tahun, sedangkan aku saja masih ingat, walaupun samar-samar. Tak ingat lagi aku. Sudah lama aku paksa diriku untuk melupakannya. Pak Tirto banyak ceritanya tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu seorang yang baik hati. Jika ia berada di sini, sekarang di rumah ini, besok hari raya, tentu ia bisa bersenang-senang dengan anaknya. Ini tadi seharusnya sudah pulang sekarang. Jam berapa sekarang ini? Bang Narto, ada kabar aneh lagi nih. Tadi pagi aku berkenalan dengan orang India. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu dan aku memberikan pelajaran bahasa Indonesia kepada dia. Baguslah itu. Kau memang harus mengumpulkan ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti kau dapat banggakan kalau kau bisa jadi orang yang sangat berguna bagi masyarakat. Jangan seperti aku ini, hanya lulusan sekolah rendah. Aku tidak pernah merasakan atau bisa lebih tinggi lagi karena aku tidak punya ayah. Tidak ada seorang yang mau membantu aku, tapi kau Maimun yang sekolah cukup tinggi, bekerjalah sekuat tenagamu. Aku percaya kau pasti bisa memenuhi tuntutan zaman sekarang ini. Sudah berbuka puasa semuanya? Tadi kami menunggu kau, tapi lama benar. Makanlah. Apa yang kau lihat di luar? Waktu saya lewat di situ tadi, Bang Nato, dengarlah dulu. Ya, aku dengar. Ada orang tua di ujung jalan ini. Dari jembatan sana melihat-lihat ke arah rumah kita. Nampaknya seperti seorang pengemis. Ya, kenapa semua jadi diam? Orang tua, bagaimana rupanya? Hari agak gelap, jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya... Coba kulihat. Siapa, Mai? Tak ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin... Bu, lupakan sajalah apa yang sudah berlalu itu. Waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jelek ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu yang tak dapat ibu lupakan. Nah, mungkin ia kembali juga. لا إله
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Nyonya Saleh? Astagfirullah. Seperti suara ayahmu, Nak. Ayahmu pulang, Nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Ya, aku berubah Tina. 20 tahun pencarian merupakan pacarku. Dan ini tentunya anak-anak kita semua. Ya, memang ini adalah anak-anakmu semua. Sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangi mereka. Aku boleh duduk Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, Nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, engkau sudah besar sekarang nak. Waktu aku pergi dulu, engkau masih kecil sekali. Kakimu masih lemah, belum dapat berdiri dan anak ini siapa? Saya Mintarsi, Ayah. Ya, Mintarsi. Aku dengar dari jauh bahwa aku mendapat seorang anak lagi. Seorang putri, engkaulah cantik, Mintarsi. Seperti ibumu di masa muda. Aku senang sekali. Tak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku sendiri tak tahu di mana aku harus memulai berbicara. Anak-anak semuanya sudah besar seperti ini. Aku kira inilah bahagia yang paling besar. Ya, rupanya anak-anak dapat juga besar walaupun tidak dengan ayahnya. Mereka semua sudah jadi orang pandai sekarang. Gunarto bekerja di perusahaan tenun. Dan Maimun tak pernah tinggal kelas saat bersekolah. Tiap kali keluar sebagai yang pertama dalam ujian. Sekarang mereka sudah mempunyai penghasilan masing-masing. Dan Mintarsih, dia ini membantu aku menjahit. Ah, Ibu. 10 tahun aku menjadi seorang saudagar besar di Singapura. Aku menjadi kepala perusahaan dengan pegawai berpuluh-puluh orang. Tadi malam bagiku, kapal itu habis terbakar. Lalu seolah-olah seperti masih belum puas menyeret aku ke lembah kehancuran. Saham-saham yang aku boleh merosot semuanya nilainya habis perang ini. Sesudah itu semua segala yang kukerjakan tak ada lagi yang sempurna. Sementara aku sudah mulai tua. Lalu tempat tinggalku, keluargaku, anak istriku tergambar kembali di depan mata dan jiwaku. Kalian seperti mengharapkan kasihku. Maukah engkau memberikan air segelas buatku, Gunarto? Hanya engkau yang tidak. Narto, ayahmu yang berbicara itu. Mestinya engkau gembira, Nak. Sudah semestinya ayah berjumpa kembali dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tak bertemu. Kalau Narto tak mau, engkaulah Maimun. Maukah kau memberikan ayah air segelas? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Jaga ucapanmu, Narto. Kami tidak mempunyai ayah, Bu. Kapan kami mempunyai seorang ayah? Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak mempunyai ayah, kataku. Kalau kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya kami membanting tulang selama ini? Jadi budak orang. Dan jika kami mempunyai ayah, lalu apa perlunya aku menjadi anak suruhan waktu aku berumur 10 tahun? Kami tidak mempunyai seorang ayah. Kami besar dalam keadaan sengsara. Rasa gembira di dalam hati sedikit pun tidak ada. Dan kau, Maimun, lupakah engkau waktu menangis di sekolah rendah dulu? Dan kau pergi ke sekolah dengan pakaian yang sudah robek dan rambalan sana sini. Itu semua terjadi karena kita tidak mempunyai seorang ayah. Kalau kita punya seorang ayah,
Lalu kenapa kita hidup melarat selama ini? Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Waktu aku kecil dulu, aku pernah menangis di pangkuan ibu karena lapar, dingin, dan penyakitan. Dan ibu selalu bilang, ini semua adalah kesalahan ayahmu. Ayahmu yang harus disalahkan. Lalu kemudian, aku jadi budak suruhan orang, dan ibu jadi babu mencuci pakaian orang lain. Tapi aku berusaha bekerja sekuat tenagaku. Aku buktikan kalau aku dapat memberi makan keluargaku. Aku berteriak kepada dunia, aku tidak butuh pertolongan orang lain. Ya, orang yang meninggalkan anak dan istrinya dalam keadaan sengsara. Masa kecil kita sungguh sangat-sangat tersiksa. Maka, jika memang kita punya ayah, maka ayah itulah musuh yang sebesar-besarnya. Gunarto. Bang. Tapi Bang, lihatlah ayah sudah seperti ini sekarang. Ia sudah tua Bang Narto. Maimun, sering benar kau ucapkan kalimat ayah kepada orang yang tidak berarti ini. Cuma karena ada orang tua yang masuk rumah ini dan ia mengatakan kalau ia ayah kita. Lalu kau sebut pula ia ayah kita. Padahal dia tidak kenal kita. Sama sekali tidak, Maimun. Coba kau perhatikan, apakah kau benar-benar bisa merasakan kalau kau sedang berhadapan dengan ayahmu? Bang Narto, kita adalah darah dagingnya. Bagaimanapun buruk kelakuannya, kita tetap anaknya yang harus merawatnya Bang Narto. Jadi, maksudmu ini adalah kewajiban kita? Sudah ia melepaskan hawa nafsunya di mana-mana, lalu sekarang ia kembali lagi ke sini karena sudah tua dan kita harus memeliharanya. Enak betul. Gunarto, sampai hati benar kau berkata begitu terhadap ayahmu, ayah kandungmu. Ayah kandung? Memang Gunarto yang dulu pernah punya ayah, tapi dia sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Dan Gunarto yang sekarang adalah Gunarto yang dibentuk oleh Gunarto sendiri. Aku tidak pernah berhutang budi kepada siapapun di atas dunia ini. Aku merdeka, semerdeka-merdekanya, Bu. Aku memang berdosa dulu itu. Aku mengaku. Dan itulah sebabnya aku kembali pada hari ini. Pada hari tuaku, untuk memperbaiki kesalahan dan dosaku. Tapi ternyata sekarang, ya benar katamu Narto, aku seorang tua dan aku tidak bermaksud untuk mendorong-dorongkan diri agar diterima di mana tempatnya aku tidak dikehendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tapi tahukah kau Narto, bagaimana sedih rasa hatiku? Aku yang pernah dihormati, orang kaya yang pernah memiliki uang juta-juta banyaknya, sekarang diusir sebagai pengemis oleh seorang anak kandungnya sendiri. Tapi biarlah sedalam apapun, aku terjerumus ke dalam kesengsaraan. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Tunggu dulu ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima ayah, akulah yang menerima ayah. Aku tidak peduli apa yang terjadi. Maimun, apa pernah kau menerima pertolongan dari orang tua seperti ini? Aku pernah menerima tamparan dan tendangan, juga pukulan dari dia dulu. Tapi sebiji zarah pun tak pernah aku menerima apa-apa dari dia. Jangan begitu keras Bang Narto. Jangan kau membela dia. Ingat, siapa yang membesarkan kau? Kau lupa, akulah yang membiayaimu selama ini dari penghasilanku sebagai kulit dan kacung suruhan.
ayahmu yang sebenar-benarnya adalah aku. Engkau menyakiti hati ibu, Bang. Kau ikut pula membela-bela dia. Sedangkan untuk kau, aku juga yang bertindak menjadi ayahmu selama ini. Baiklah, peliharalah orang itu jika memang kalian cinta kepadanya. Mungkin kau tidak merasakan dulu pahit getirnya hidup karena kita tidak punya seorang ayah. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, jangan sampai menderita seperti aku ini. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Jika aku kembali, aku hanya mengganggu kedamaian dan kebahagiaan anakku saja. Biarlah aku pergi. Inilah jalan yang terbaik. Tidak ada jalan untuk kembali. Ayah, apa ayah punya uang? Ayah sudah makan? Kemana ayah akan pergi sekarang? Tepi jalan atau dalam sungai. Aku cuma seorang pengemis sekarang. Seharusnya memang aku malu untuk masuk ke dalam rumah ini yang kutinggalkan dulu. Aku sudah tua dan lemah, dan sadar dan aku terakhir kembali. Ya, sudah 3 hari aku berdiri di depan sana. Tapi aku malu, tak sanggup sebenarnya untuk masuk ke sini. Aku sudah tua dan Malam hari raya dia pergi dan datang untuk pergi kembali. Seperti gelombang yang dimainkan oleh angin topan. Demikianlah nasib ibu, Nak. Bang, bagaimanakah abang? Tidak dapatkah abang memaafkan ayah? Besok hari raya, sudah semestinya kita saling memaafkan. Abang tidak kasihan. Kemana dia akan pergi setelah itu? Tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa tanggung jawab terhadap adik-adiknya yang tidak berayah lagi. Dalam hujan lebat seperti ini, abang suruh dia pergi. Dia ayah kita, bang. Ayah kita sendiri. Janganlah kalian lihat aku sebagai terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah hilangkan semua rasa itu. Sekarang kalian harus pilih, dia atau aku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apa yang abang mau lakukan. Kalau perlu, bunuh saja aku kalau abang mau. Aku akan panggil ayahku. Ayahku pulang, ayahku mesti pulang. Maimun, kembali. Mana ayah, bang? Mana ayahmu? Tidak, aku tidak lihat. Hanya kopiah dan baju saja yang kudapati. Maimun, di mana kau dapatkan baju dan kopiah itu? Di bawah lampu dekat jembatan. Lalu ayah, bagaimana dengan ayah? Di mana ayah? Aku tidak tahu. Jadi ayah meloncat ke dalam sungai. Gunarto! Dia tak tahan menerima pengkhianatan